Lebih pakai. Yang mana? Satu, dua, tiga. Dari 6 provinsi semua sudah ada yang ikut kegiatan di kota ini. Jadi ada dari Papua Pegunungan, ada dari beberapa kabupaten, ada dari Jaya, ada yang ikut, terus kemudian dari Papua ada Sambi, Kerong, dan juga teman-teman dari Serui juga hadir, yang Waropen, dan juga Papua Tengah ada dari Timika, Nabire, Deyai, Rudiai, ada juga dari teman-teman Papua Barat, Sorong. Ada banyak kabupaten yang sudah terlibat mengikuti di POR tahun 2025. Itu laporan yang kami sampaikan, dan sesuai dengan target kami punya pengalaman beberapa tahun lalu. Itu kami mencoba untuk seleksi kami target punya kader-kader yang berpikir kritis, yang berniat untuk berpolitik, karena berangkat dari situasi kami di Papua sendiri. Situasi kami di Papua itu kita tidak bisa lari dari yang namanya politik, dan itu menjadi tanggung jawab kita semua, anak muda Papua. Selepas dari kita di Bandung itu sudah menjadi tanggung jawab, akhirnya kami mencari target kawan-kawan mahasiswa yang benar-benar berniat mengikuti, memahami yang arti daripada politik itu. Dan inilah momentum di mana kita melaksanakan kegiatan politik untuk berbicara soal situasi di Papua. Teman-teman ini mendapat pemahaman yang lebih luas soal politik, terlebih lagi partai politik seperti itu. Mungkin ada selama 15 tahun ini kami selalu melihat Papua itu yang namanya konflik pada saat pemilu itu selalu. Jadi generasi sekarang ini punya tanggung jawab besar untuk membawa perubahan. Itu maksud dan tujuan besar harapan kita besar ke depan. Maka kami akan melakukan, mungkin ke depan kami terus berdiskusi, terus mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk membangun persatuan dan kesatuan buat khususnya kepada kawan-kawan mahasiswa di Papua. Laporan mungkin dari kami panitia. Tetapi saya ingin kawan-kawan saya dari Papua yang aktif di sini yang ikut pendidikan
selama beberapa hari ini. Saya sangat berharap kalian menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dari Papua yang terhebat. Tahun 2019 dulu kita bersama-sama melakukan pendidikan politik buat kawan-kawan pemuda dan mahasiswa Papua, ya, dari Jayapura sana sampai di Jakarta, di Bandung. Harapan saya pada waktu itu kawan-kawan yang ikut pendidikan politik ini menjadi pemimpin-pemimpin masa depan di Papua maupun di Indonesia. Saya berpikir kalau banyak pemimpin di Indonesia ini, di Jakarta, di pusat, itu adalah kawan-kawan dari Papua. Paling tidak kemudian kebijakan negara terhadap Papua itu bisa diwarnai oleh kawan-kawan dari Papua yang menjadi pemimpin negara. Dulu harapan saya seperti itu. Maka dulu saya juga berharap teman-teman Papua yang sudah kuliah di Jawa, di Makassar, di Palembang, itu ya, jangan pulang ke Papua sana. Tapi bertarung, bertempur, berebut kekuasaan di Jakarta. Supaya kebijakan negara terhadap Papua bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kawan-kawan dari Papua. Harapan saya dulu seperti itu. Terus puncaknya kita melakukan mubes, ya, musyawarah besar di Papua. Musyawarah besar di Jogja yang hadiri oleh hampir seluruh perwakilan, ya, organisasi mahasiswa muda Papua, termasuk mahasiswa yang ada di Jawa, di Makassar. Pada waktu itu kita mengusulkan konsepsi baru tentang lembaga politik yang ada di Papua. Namanya Dewan Rakyat Papua. Kenapa pada waktu itu kawan-kawan kemudian merumuskan yang namanya Dewan Rakyat Papua? Papua itu status dengan Aceh sama-sama daerah otsus. Di Aceh ada partai lokal, di Papua tidak ada partai lokal. Jadi apa yang bisa menjadi alat perjuangan bagi masyarakat Papua di lembaga-lembaga politik Papua? Itu yang juga kita pikirkan. Karena kalau kemudian di DPRD, ya, itu isinya yang perwakilan dari partai politik, kemudian yang duduk di lembaga-lembaga politik itu bukan OAP, tapi orang Jawa, orang Ambon, orang Makassar. Maka kemudian kita mengusulkan, ya, di Papua itu DPRD-nya namanya apa? DPRK, satu dari perwakilan partai politik, satu perwakilan dari masyarakat adat, termasuk perempuan di dalamnya. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Papua, ya, yang di gulung-gulung di desa-desa yang nggak bisa diakses, itu bisa kemudian dibicarakan dan disidangkan di DPR, sehingga keputusan apapun, baik itu bersifat ekonomi, sosial, politik, ya, itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua yang ada di strata masyarakat paling bawah. Jadi ada yang dipilih melalui partai politik, ada
ada yang diatur melalui musyawarah lembaga adat, masyarakat adat, duduk di DPRK. Dan saya tanya ke Bung Jeffrey, sekarang sudah ada, walaupun prosentasenya belum 50-50. Ini harus terus kita perjuangkan. Itu hasil dari musyawarah di Yogyakarta. Sekarang ini, saya mengajak kawan-kawan dari Papua yang ikut pendidikan politik. Ya. Persiapkan diri kalian untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Nggak ada gunanya kalian jauh-jauh kuliah di Jawa, di Bandung, di Jogja, di Semarang, di Malang, di Salatiga, di Jakarta. Kalau kemudian pulang ke Papua atau tidak pulang ke Papua tapi tetap di sini dan kemudian hanya menjadi pegawai-pegawai di PK, di Pemprov. Kalian yang datang ke Bandung ini persiapkan diri kalian untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Pemimpin-pemimpin yang hebat apa? Pemimpin-pemimpin yang punya konsep. Pemimpin yang punya konsep saja tidak cukup. Pemimpin yang punya keberpihakan. Apa keberpihakan itu? Itu yang dinamakan ideologi. Maka sekarang ini untuk menjadi pemimpin yang hebat harus memiliki ideologi. Kalau tidak bisa. Maka bangun diri kalian supaya menjadi pemimpin-pemimpin yang punya konsep dan pemimpin-pemimpin yang ideologis. Dan kalian harus duduk di lembaga-lembaga politik yang menentukan, memutuskan kebijakan-kebijakan yang akan dipakai di Papua.